Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Seperti biasa, aku mau mengucapkan banyak banget terima kasih untuk bocah-bocah di luar sana yang sudah mendukung channel ini dengan cara mensubscribe. Dan yang baru menemukan video ini atau yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukung videoku atau mendukung channelku dengan mensubscribe channel ini. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali aku upload video, kalian bisa tahu lebih dulu. Like juga dan share ke sosial media yang kalian punya jika kalian merasa videoku ada manfaatnya buat kalian. Dan sesuai dengan judulnya, aku mau berbagi atau aku mau nge-share ke kalian semua bocah-bocah di luar sana bagaimana cara aku mengatur keuangan dalam rumah tangga, yang mana pendapatan di sini masih bisa dibilang masih di bawah UMR ya. Seperti yang sudah kita tahu ya Cah, bahwa banyak banget cara-cara dalam mengatur keuangan di luar sana. Di sini aku mengadopsi cara-cara yang sudah ada, kemudian aku ringkas menjadi sederhana karena pendapatan rumah tanggaku sendiri juga masih belum banyak, dan untuk pendapatannya sendiri masih pure dari suami. Kenapa pendapatan aku nggak aku masukkan ke keuangan? Karena pendapatan aku sendiri juga belum pasti tiap bulannya. Jadi kalaupun emang aku mendapatkan pendapatan, biasanya aku akan gunain untuk melengkapi kebutuhan ataupun keinginan yang ingin atau harus dibeli. Di sini aku membagi pengeluaran aku menjadi dua jenis pengeluaran. Yang pertama yaitu pengeluaran tetap, dan yang kedua adalah pengeluaran berubah. Sebenarnya kalian juga bisa menerapkan sistem keuangan seperti ini. Nggak harus nunggu berumah tangga dulu baru kalian mengatur. Bisa juga saat ini kalian lagi kos dan yang sedang belajar ambil kos maksud aku, atau yang bekerja tapi belum menikah. Ini perlu banget kalian pelajari. Sedini mungkin kalian harus bisa mengatur keuangan biar kita tidak boros dan gak ada istilahnya besar pasak daripada tiang, karena kita juga nggak tahu situasi kedepannya akan seperti apa. Untuk pengeluaran tetapnya biasanya aku akan memasukkan pos-pos yang mana di sini aku anggap penting dan harus aku dahulukan. Misalkan di sini tabungan ini penting banget menurut aku untuk dianggarkan ya. Nggak harus banyak, tapi yang penting konsisten setiap bulannya kita harus nabung. Dan yang kedua misalkan hutang, kalian punya cicilan nih misalnya, itu harus banget kalian sisihkan. Bahkan lebih penting membayar hutang dulu daripada kita menabung, karena untuk hutang ini tanggung jawabnya bisa sampai akhirat kan. Jadi kalian harus mengutamakan melunasi hutang dulu baru kita bisa menabung. Dan yang ketiga misalkan kita bisa memasukkan arisan nih. Misalnya kalian ikut arisan, jadi arisan ini harus kalian lunasi dulu sebelum keuangan yang kalian punya itu habis untuk kebutuhan yang lain. Dan ada lagi misalkan uang transportasi. Di sini penting banget kalian anggarkan, sama juga kayak tabungan, karena saat kita keluar ataupun kita bekerja, kita juga membutuhkan transport kan. Jadi kalian harus menganggarkan. Dan untuk anggarannya sendiri bisa berbeda-beda, tapi aku memasukkannya di pengeluaran tetap karena memang ini penting banget dan harus kita sisihkan lebih dahulu. Kalian bisa mengambil estimasi tertinggi berapa kalian biasanya menghabiskan uang untuk transportasi dalam sebulan. Kemudian bisa aja kalian isi dengan iuran-iuran. Misalnya kalian ada iuran untuk kebersihan ataupun iuran sampah, ataupun kalian membayar wifi, membeli paketan seperti itu. Dan kalaupun memang ada pengeluaran penting yang bisa kalian masukkan di pengeluaran tetap ini, kalian bisa tulis juga di komen, oke?
Dan untuk pengeluaran tidak tetap, di sini aku memasukkan pengeluaran yang mana jenis dan jumlahnya itu bisa berubah-ubah. Misalkan adalah kebutuhan rumah tangga biasanya. Kebutuhan rumah tangga di sini tiap bulannya kan nggak harus sama, bisa aja berbeda. Misalnya bulan ini aku habis kecap, habis saus, habis sambal, habis bumbu-bumbu yang lain atau beras gitu ya. Yang kedua adalah kebutuhan anak. Kebutuhan anak ini juga nggak harus sama, karena kebutuhannya kan banyak, biasanya beli pampers, beli minyak telon ataupun apa, itu juga nggak sama. Terus yang ketiga untuk lauk pauk. Untuk lauk pauk ini jumlahnya juga nggak sama setiap bulannya, jadi biasanya kita bisa untuk melonggarkan atau menyempitkan itu bisa diatur di pengeluaran sayuran. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan bagaimana cara aku untuk membeli atau membayar listrik atau membeli beras ataupun kebutuhan pokok yang lain, kenapa belum aku masukkan gitu ya. Karena di sini aku masih ikut orang tua, jadi untuk membayar listrik biasanya kita akan gantian. Dan kalau nggak gitu biasanya kita akan nge-share atau berbagi. Pokoknya intinya untuk kebutuhan seperti ini itu biasanya menggunakan pendapatan dari aku. Tapi jika pun memang aku nggak punya pendapatan di bulan ini, itu akan ditanggung oleh kedua orang tua aku. Mungkin agak nggak sopan ya, tapi biasanya kita share atau berbagi atau gantian seperti itu. Nah, itu tadi adalah cara aku mengatur keuangan yang mana pendapatannya masih di bawah UMR, dan itu adalah pos-pos yang biasa secara umum nih yang bisa kalian masukkan ke pengeluaran tetap ataupun pengeluaran berubah. Nah, bagaimana secara khususnya apa aja pos-pos yang aku masukkan di pengeluaran tetap ataupun pengeluaran berubah? Kalian bisa subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya. Jadi tiap kali aku upload video, kalian bisa tahu lebih dulu. Insya Allah videonya akan tayang minggu depan. Dan kita akhiri saja video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.